Wow, Indonesia ini menempati urutan pertama tingkat pengangguran alias jobless tertinggi se-Asia Tenggara. Tidak patut ini, jadi ini 10 tahun ini ngapain kerjaannya gitu ya. Katanya ada janji berapa juta lapangan kerja, tapi nyatanya Indonesia ya di posisi tertinggi di Asia Tenggara gitu. Wah, langsung aja seperti apa beritanya, rangkuman beritanya dari AI kita simak terlebih dahulu. Positive People, teman-teman jangan lupa subscribe Wow Channel terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah subscribe. Berikut daftar negara di ASEAN dengan tingkat pengangguran tertinggi per April tahun 2024. Indonesia, 5,2%, Filipina, 5,1%, Brunei Darussalam, 4,9%, Malaysia, 3,5%, Vietnam, 2,1%, Singapura, 1,9%, dan Thailand, 1,1%. IMF mendefinisikan tingkat pengangguran sebagai persentase angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja yang dimaksud adalah penduduk dalam usia produktif yang sedang bekerja atau mencari kerja. Wah, itu tadi ya rangkuman atau data dari IMF per April 2024. Bahkan sampai saat ini nih di Indonesia ini, atau Indonesia masih sepanjang 2024 ini masih menduduki peringkat pertama negara di Asia Tenggara dengan tingkat pengangguran tertinggi. Tapi kan ada sebenarnya ada Kamboja dan lain sebagainya, Timor Leste dan lain sebagainya. Cuma mereka emang nggak masuk datanya gitu. Jadi ini adalah negara-negara yang terdata gitu. Bahkan Indonesia ini kalah banget dengan Thailand. Dan sampai kuartal keempat tahun 2024 ini justru bukannya lapangan kerjaan makin banyak, tapi badai PHK ini terjadi di mana-mana gitu. Kalau kita lihat berita tuh miris banget gitu, banyak karyawan yang di PHK, terus daya beli masyarakat juga pada turun dan lain sebagainya. Jadi Indonesia ini lagi kayak krisis banget ngalami namanya deflasi gitu ya. Deflasi paling inilah ya, hampir sama dengan, malah lebih parah dari tahun 1998 katanya, seperti itu Positive People. Terus bahkan di Indonesia ini juga ada emak-emak gitu di salah satu di Karawang gitu kan, Jawa Barat, yang demo gitu kan karena anaknya sampai susah cari kerjaan gitu kan. Aduh, ini definisi emak-emak demi anak gitu, emak-emak demi anak biar dapat kerja ya. Karena ya sebenarnya di Indonesia juga ada contoh bapak yang juga nyariin kerja buat anaknya sampai ngerubah-ngerubah aturan di MK ya. Gimana nggak, lawang ada contoh di atas terus yang di bawah juga ya, sampai demo-demo buat agar anaknya bisa dapat kerjaan. Jadi ini lagi kayaknya jobless banget di Indonesia ini, lagi krisis banget, lagi susah, lagi keuangan sulit dan lain sebagainya gitu kan ya. Terus kalau kita mau dengerin debat capres kemarin 2024, pemilihan presiden di Indonesia gitu kan, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ini sempat menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia. Tapi tunggu dulu, tapi berapa bulan ya, gue lupa di tanggal berapa, pokoknya belum lama ini ayahnya Gibran, bapaknya Gibran yaitu Joko Widodo ini bilang bakal ada 85 juta lapangan pekerjaan atau sektor pekerjaan yang akan digantikan oleh AI alias hilang. Gila nggak tuh? Jadi kayak kalau misalnya emang Gibran beneran menempati janjinya dengan menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan, tapi dengan hilang 85 juta pekerjaan, artinya ya masih ada 66 juta orang nganggur gitu kan ya. Wah, berat orang kayak, aduh, gue bingung, ini gue juga bingung ini harus kita gimana nih kayak. Terus tapi ya kita nggak tahu juga ada data yang terkait apakah yang terbilang nganggur ini masuk ke dalam sektor informal dan lain sebagainya, atau emang adalah orang-orang yang tadi yang IMF bilang adalah yang sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja yang dimaksud adalah penduduk dalam usia produktif yang sedang bekerja atau mencari kerja gitu. Nah, itulah kondisi kita gitu kan. Kita kalah banget nih dengan, ya pastinya dengan Vietnam juga nih kalah, dengan Malaysia kita juga kalah gitu kan. Malaysia
angka penganggurannya 3,5% gitu. Thailand ini yang paling moncer, yaitu angka penganggurannya hanya 1,1%. Gimana kalau menurut Positive People? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.